Saudara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega menjual anak kandungnya yang baru lahir melalui media sosial. Dari hasil penyampaian atau penyamaran polisi, pelaku berhasil ditangkap. HA ditangkap sesaat setelah menerima uang muka Rp1 juta dari polisi yang menyamar sebagai pembeli. Beserta barang bukti uang dan bayi yang akan dijual, pelaku dibawa ke Mapolda Sumsel. Modus penjualan bayi dilakukan dengan cara menawarkan adopsi di media sosial Facebook seharga Rp52 juta. Mirisnya, sang bayi merupakan anak kandungnya yang baru lahir 3 hari. Tersangka AH mengaku nekat menjual anak kandungnya karena terhimpit ekonomi. Meski begitu, polisi masih menyelidiki dugaan keterlibatan pelaku jaringan perdagangan orang. Selain sang ayah, polisi juga memeriksa ibu bayi yang berstatus sebagai saksi. Sementara bayi tersebut ditempatkan di keluarga ibunya dengan pemantauan polisi. Tersangka sendiri ini sejak bulan Oktober 2025 itu awalnya memposting menawarkan, jadi modus mereka ini berpura-pura siapa yang mau mengadopsi. Jadi mereka memasang di Facebook itu sudah sejak 5 bulan yang lalu dan sudah kami ikuti sejak 5 bulan yang lalu. Untuk sementara hasil pendalaman kami baru pertama kali melakukan, tapi tentunya akan kami terus lakukan penyidikan lebih lanjut. Pada saat dilakukan jual beli itu bayi baru berumur 3 hari. Sementara yang sudah diperiksa ayah dari anak tersebut yang menjadi tersangka, kemudian istri dari pelaku, dan ada beberapa anggota keluarga juga yang kami periksa. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Barreskrim Polri menetapkan 12 orang sebagai tersangka kasus TPPO dengan modus memperjualbelikan bayi melalui media sosial. Ke-12 tersangka tersebut terdiri dari 8 kelompok perantara dan 4 orang tua kandung. Menurut polisi, penangkapan ini pengembangan dari kasus penculikan Bilqis di Makassar pada akhir 2025 lalu. Polisi berhasil menyelamatkan 7 orang bayi yang menjadi korban. Modus operandinya yaitu dengan menggunakan medsos, dalam hal ini adalah TikTok, Facebook, dan semacamnya. Kemudian bayi yang berhasil diselamatkan, sebagaimana tadi disampaikan Bapak Wakabarizkrim, ada 7 orang bayi dan saat ini masih dalam proses asesmen oleh Kementerian Sosial. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan bayi yang kerap disamarkan sebagai proses adopsi atau pengangkatan anak, agar masyarakat tidak mudah percaya pada tawaran pengangkatan anak tanpa prosedur yang resmi.